kepada Mr. Mar atas penjelasan materinya. Selanjutnya sambutan dari Direksi Islamic Green School ya, kepada Dr. Susiana Dewi SPKJ, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf saya diri ya, soalnya kalau duduk nggak bisa bangun. Maklum udah apa namanya, udah PDIP, penurunan daya ingat dan segala macamnya pokoknya. Ya, jadi pada kesempatan ini bisa ketemu Bapak dan Ibu semua ya, yang bisa hadir ya. Bapak ada 2 orang ya Bapak nih, alhamdulillah. Ibu ada sekian orang gitu kan. Seperti biasa ibu lebih banyak dibandingkan bapak-bapak. Jadi saya menghargai inisiatif dari Bapak Ibu untuk hadir ke sini. Jadi ini adalah tingkat SMA ya kan. Nah, seyogyanya SMA itu mungkin kebayang oleh Bapak dan Ibu semua, kalau yang reguler adalah umum ya. Ini kan udah dibagi 2 ya. Ya. Nah, kita di sini adalah dibagi menurut kemampuannya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sudah dapat kelas ya. Kelas di mana gitu kan? Apakah mereka yang dengan akademiknya lebih dioptimalkan, ataukah mereka yang lebih dioptimalkan kemampuan, minat dan bakatnya? Dalam arti supaya mereka nanti setelah tamat SMA ini bisa menentukan jenjang apa yang mereka akan lakukan, ya kan? Apakah mereka akan menduduki pendidikan formal, ataukah mereka hanya sebatas untuk keterampilan, atau seperti apa? Nah, oleh karena itu setiap 3 bulan sekali kita melakukan evaluasi ya, evaluasi. Nah, mungkin ini juga yang perlu digarisbawahi oleh Bapak dan Ibu guru juga ya. Kita nanti akan ada pertemuan lanjutan ya, misalnya kan Bapak Ibu tahu kan kalau SMA kita adalah PKBM, udah tahu belum ya? Ya, kenapa kita PKBM? Karena kita tidak mau anak-anak kita belajar teori dalam arti seperti itu. Ya, walaupun sekarang Indonesia merdeka belajar, tidak mau kita fokus pada administratif dan teori. Ya, tentu Bapak Ibu tahu kalau misalnya kita sudah pendidikan formal, itu semua guru itu harus memenuhi standar administratif. Nah, ini juga dan teman-teman guru semua bahwa sekarang ini kita tidak pendidikan formal. Jadi kita administratif itu dikurangi. Nah, jadi kita lebih fokus kepada minat dan bakat. Ya. Nanti saya minta Bapak dan Ibu guru dalam 1 bulan ini untuk mengevaluasi, memapping mana anak yang memang perminatannya di sini, mana anak memang peminatannya di sini, mana yang peminatannya di sini. Nah, itulah akan ada kerjasama intensif antara orang tua dan guru. Ya, jadi kita tidak belajar administratif, kita tidak mengedepankan teori, kecuali memang anak itu reguler. Saya mau minta yang masuk kelas reguler yang ada berapa orang siswa? Ada 4. Nah, kalau 4 orang itu memang kita optimalkan di pencapaian akademis, dan kita akan optimalkan dia Cambridge. Buku panduannya adalah Cambridge, karena kita yakin mereka mampu. Nah, guru-guru di situ adalah guru-guru yang memang menguasai Cambridge itu. Nah, kemudian yang lain tidak akan dapat seperti itu. Kita akan fokus kepada peminatannya.
supaya nggak kepecah, supaya anak ini memang nantinya bisa memang benar-benar mandiri. Walaupun Bapak dan Ibu sudah buku panduan, ada buku panduan Cambridge juga nggak, Miss Nadia? Listing dapat ya. Buku panduan tetap kita, karena standar dari Islamic Grade School ini adalah preparation Cambridge, dan jadi buku panduan yang kita ambil adalah Cambridge, supaya membiasakan anak-anak berbahasa Inggris, mengerti membaca bahasa Inggris gitu kan, minimal membaca, termasuk guru-gurunya juga gitu ya. Nah, jadi itu nanti ada beberapa yang memang kita ambil dari kurikulum tersebut. Makanya kemampuan semua nanti akan membuat lesson plan. Setiap 1 minggu sekali di hari Jumat ya. Itu nanti akan di Jumat atau Sabtu ya, akan dikasih kepada Bapak dan Ibu lesson plan untuk minggu ke depan. Jadi ada misalnya dalam 3 bulan ya, dalam 3 bulan ini apa yang mau dicapai oleh anak ini. Misalnya dia magang di mana, ikan, sekarang ini udah harus magang. Mereka cuma magang dari kelas 7, 8, 9 magang. Dalam khusus anak-anak yang SN. Karena kita dioptimalkan, kita standarnya adalah 4 ya kurikulum. Yang pertama adalah akhlak, yang kedua adalah leadership dan resiliensi, ketahanan mental. Kenapa ketahanan mental menjadi utama bagi kami? Karena saya profesi sebagai psikiater, saya sebagai dokter jiwa, saya tahu bagaimana anak-anak sekarang ini rapuh. Ya, bagaimana kita harus meningkatkan ketahanan mental. Dan yang ketiga adalah logical dan expression. Bagaimana dia mengekspresikan. Di situ masuk bahasa. Nah, di sini ada Pak Jimmy nanti. Kemampuan bahasa Inggris. Saya minta supaya kemampuan mereka berkomunikasi. Kemudian yang keempat adalah tentang apa? Talents. Nah, talents dan entrepreneur. Jadi talentsnya dia tetap yang kita optimalkan adalah mereka berjiwa wirausaha. Mereka membuka usaha. Ya, jadi tamat SMA itu mereka punya usaha. Sekarang ini sudah dikader menjadi pengusaha dari sekarang. Apapun gitu kan, sekecil apapun mereka usaha. Itu yang cikal bakal itu. Jadi kita tidak akademik, kecuali memang mereka yang 4 orang ini memang ingin mencapai akademik. Itu juga nanti akan kita evaluasi per 3 bulan. Apakah bisa mampu atau tidak gitu ya. Nah, itu yang jadi Miss Ning nanti saya minta dibagi-bagi. Nah, untuk tim ya. Jadi peminatan juga nanti harus memang jelas mananya. Ya. Jadi mereka tidak akan belajar lagi akademik. Karena saya pikir mereka sudah bisa baca tulis, ya kan? Mereka sudah mampu lah untuk matematika sederhana, sudah cukup bagi saya. Arahan kita adalah bagaimana mereka mengekspresikan dirinya, bagaimana mereka bisa berhasil sesuai dengan talentsnya dia, sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah itu. Jadi Bapak dan Ibu harus paham, sekarang ini anak kita berada pada era Gen Z ya. Nah nanti 2045 adalah Indonesia emas. Nanti tahun 2045 mereka usianya berapa? Yang sekarang ini? Ya? 36. Ya, jadi dalam perjalanan ini mereka ini akan menjadi orang yang produktif. Ya. Jangan sampai mereka menjadi beban. Ya, beban bagi kita orang tua, beban bagi masyarakat, beban bagi pemerintah. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan itu? Tahun 2045 sebenarnya sudah dicanangkan Indonesia emas. Dan disitulah banyak usia produktif. Mereka akan kompetitif. Jadi jangan berpikir bahwa saat itu mereka bisa mampu bekerja gitu, jangan pikir gitu Bu. Walaupun kita sudah ada undang-undang disabilitas ya, tetap aja nggak bisa. Boro-boro disabilitas. Orang-orang yang normal aja banyak yang nggak kerja.
Apalagi 2045 tadi usia produktif itu sekitar 78 juta. Ya, yang lainnya lansia dan anak-anak lebih sedikit. Apalagi generasi sekarang, generasi yang child free dan macam-macam lah sekarang. Terus strawberry yang nggak cepet rapuh mentalnya. Tahu kan strawberry? Pencet aja rapuh gitu kan. Nah, inilah yang kita mengapa Islamic Green School itu mengedepankan pada resiliensi atau ketangguhan, kelenturan, tangguh lentur ketika berhadapan dengan situasi apapun yang menimbulkan stres. Nah, ini yang kita latih sebetulnya. Ya, jadi teman-teman semua nanti IP yang dibuat adalah bukan akademik. Ya, untuk anak spesial. Kalau yang spesial masih akademik tapi tetap yang reguler tetap ada minat dan bakatnya. Ya, tetap dioptimalkan minat dan bakatnya. Karena kita di sini adalah sebenarnya sekolahnya pengusaha. Ya, kita mendidik mereka bukan menjadi pekerja, mendidik mereka menjadi pengusaha. Gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kira-kira Bapak dan Ibu ada yang dipertanyakan? Ada yang ditanyakan, silakan. Silakan, Bapak, Ibu. Ada Bun? Sudah cukup jelas berarti ya. Biasanya banyak ini. Jelas ya. Nanti saya minta Miss Ning adakan pertemuan sekali lagi ya. Tapi saya sudah melihat mapping di mana nih anak ini mau di mana 3 bulan ini, anak ini di mana, anak ini di mana gitu. Termasuk yang reguler ya. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.